Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Boy Ima Family Channel. Video kali ini kami mau sharing cara mengatur keuangan saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Bulan puasa itu bulan penuh keberkahan, banyak ibadah yang bisa kita kerjakan dan pahalanya berlipat. Yang pasti kita harus manfaatin sebaik-baiknya. Jangan sampai urusan dunia mengurangi waktu kita buat ibadah di bulan Ramadan. Bukan hanya fisik, mental, atau spiritual aja yang harus diperhatikan. Yang gak kalah pentingnya juga yaitu keuangan. Kalau keuangan udah bisa diatur dari jauh-jauh hari, insya Allah saat bulan Ramadan kita bisa lebih fokus dan nyaman untuk beribadah. Sebelum kita mulai, coba sebentar aja kita ingat-ingat lagi keuangan Ramadan tahun lalu kita itu seperti apa. Kita evaluasi dan ambil pelajaran tahun lalu, kira-kira kurangnya ada di mana. Tapi kalau kalian lupa banget nih, oke kita langsung catat aja. Terserah kalian ya, mau catat pakai kertas, Excel, atau lewat aplikasi semacam e-wallet. Pokoknya harus dicatat supaya bisa atur, ingat, dan yang penting adalah bisa komitmen menjalani sesuai dengan rencana. Kita mulai dari mencatat pemasukan. Pada umumnya, biasanya ada gaji bulanan atau penghasilan lainnya, ada hasil usaha juga jika ada, dan tunjangan hari raya atau THR. Setelah catat pemasukan, selanjutnya kita catat pengeluaran. Secara garis besar ada 2 pengeluaran di bulan Ramadan, yaitu pengeluaran rutin bulanan sama seperti bulan-bulan sebelumnya dan pengeluaran yang ada hanya saat Lebaran dan saat Ramadan ya. Dari yang wajib dulu nih, kita catat dulu. Ini versi kami ya. Yang pertama yaitu zakat penghasilan. Kita keluarkan dulu nih. Terus bayar cicilan atau hutang jika ada, bagi yang tidak punya, alhamdulillah ya. Lanjut lagi, itu bayar gaji pegawai yang kerja sama kita, misalkan asisten rumah tangga atau kita punya usaha, kita punya pegawai juga. Nah itu kita budgetkan dulu di awal, kita pisahkan. Lalu ada pegangan pas suami ya, kalau ini biasanya sih dipisahkan langsung buat bensin, transport, terus makan di luar, terus keperluan lainnya. Lalu yang harus dipisahkan di awal itu ada tabungan. Kami biasanya pindahkan uang tabungan itu ke rekening yang berbeda supaya bisa lebih fokus. Dan kami juga biasanya langsung pisahkan budget untuk investasi setiap bulannya. Jangan lupa dibayar juga ya SPP sekolahnya atau biaya les atau biaya ngajinya, itu termasuk yang wajib juga. Dan biaya uang kebersihan atau keamanan di tempat tinggal kalian jika ada. Jangan lupa juga budget berkala seperti ganti oli, perpanjang STNK, atau bayar pajak dan lain-lain. Selanjutnya itu ke poin pengeluaran rutin yang dikeluarkan sehari-hari. Seperti isi token, belanja bulanan di sini bisa dibagi-bagi ya, kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, dan lain-lain, terus kebutuhan sehari-hari, terus lalu ada vitamin, suplemen, atau madu, atau herbal yang lainnya, dan stok cemilan atau jajan di luar. Ada tips juga nih, kalau bisa nih, beli kebutuhan pokok itu jauh-jauh hari sebelum Ramadan, karena biasanya sembako atau yang lainnya itu harganya pada naik menjelang puasa, apalagi Lebaran. Budgetnya dari mana? Budgetnya bisa dipakai dari uang tabungan atau dana darurat dulu. Nanti kita ganti dengan uang gajian atau penghasilan bulan depan. Oke, selanjutnya ada budget untuk beli kuota atau internet yang berlangganan. Lalu ada budget untuk orang tua, bisa kirim uang atau sekedar kirim sesuatu. Terus ada budget sedekah harian atau sedekah subuh, atau bisa juga sedekah mingguan di hari Jumat, dilakukan secara rutin. Jadi yang penting rutin ya teman-teman, sedikit juga gak apa-apa, kalau banyak sih lebih bagus. Sekarang juga kalian bisa sedekah online, setiap hari di setting, itu bisa mulai dari Rp1.000 aja loh. Nah selanjutnya kalau yang ini budget transportasi atau bensin di luar dari pas suami yang tadi ya. Selanjutnya ada poin self reward seperti untuk hobi, beli buku, perawatan, itu boleh banget ya. Asal nabungnya sudah dipisahkan di awal dan masih ada sisanya. Jangan kebalik, nabungnya di akhir dan sisanya aja. Itu dia kurang lebih budget yang biasanya akan sama seperti di bulan-bulan sebelumnya. Yang pasti setiap keluarga akan beda-beda ya, disesuaikan kembali dengan kondisi masing-masing keluarga. Nah sekarang ada catatan pengeluaran yang hanya ada di bulan Ramadan dan untuk hari raya aja. Seperti yang pertama itu kayak takjil. Minimal kurma lah ya kita sediakan di rumah. Atau bahkan kadang kita biasanya tergiur nih atau lapar mata ketika bulan Ramadan itu banyak banget yang jualan dan kita gampang tergoda untuk membeli makanan, terutama takjil. Nah biasanya di bulan Ramadan ini ada agenda buka bersama bareng keluarga atau kerabat atau saudara.
Selain itu juga di bulan puasa ini lebih baik budget sedekahnya diperbanyak. Selain dari budget yang sehari-hari ya, bisa siapin uang setiap hari, misalkan masukin kancan ke masjid atau bisa secara otomatis setiap hari. Bisa pakai aplikasi atau QRS masjid terdekat atau mobile banking. Kita bisa setting juga secara otomatis setiap harinya mau berapa. Atau menyediakan buka puasa di masjid terdekat. Pokoknya gimana caranya setiap hari di bulan puasa nggak ada yang terlewat tanpa sedekah. Lanjut ke bagian yang penting nih yang ada di bulan Ramadan, yaitu bayar THR. Yang pasti bayar THR di bulan Ramadan ya, bukan pas lebarannya. Bayar THR baik ART atau misalnya pegawai usaha dari usaha kita. Terus THR nih jangan lupa buat orang tua kita, baik orang tua atau mertua, jangan lupa ya. Lalu ada zakat fitrah, jangan lupa juga. Lalu ada biaya lainnya seperti nih, mau pulang kampung atau enggak, ngeliat kondisinya pandemi seperti ini. Pasti kalau pulang kampung kita siapin juga ampau lebaran. Lalu yang biasanya selalu beli baju lebaran mesti dibudgetkan nih. Kalau kami pribadi nggak mesti beli baru, beli memang saat butuh aja. Kami lebaran biasanya pakai baju yang masih bagus dan nyaman aja. Lalu buat yang mempunyai anak dan anaknya masih belajar puasa, biasanya ada budget reward anak puasa supaya puasa anaknya lebih semangat. Untuk kue lebaran, coba pastikan dulu mau bikin atau mau beli. Kalau mau bikin, itu beli bahan-bahannya jauh-jauh hari supaya harganya belum naik. Selanjutnya, kebiasaan lainnya di bulan Ramadan itu ada hantaran. Ini juga kebiasaan ya, jangan terlalu memaksakan, semampunya saja. Sekarang caranya kita pergunakan penghasilan kebutuhan sehari-hari, menggunakan gaji dan penghasilan lainnya, sedangkan kebutuhan saat bulan Ramadan atau Idul Fitri, kita bisa pergunakan dari budget THR. Perlu dicatat, THR itu tidak harus dihabiskan ya, kalau bisa ditabung untuk target keuangan lainnya. Tips berikutnya, buat list doa selama bulan Ramadan. Loh, kok doa? Ini kan lagi ngatur keuangan. Jangan salah, karena ini Ramadan dan kita pasti punya keinginan atau tujuan keuangan. Makanya mumpung bulan Ramadan, yuk kita buat list doa dan baca setiap hari. Misalnya, ya Allah semoga hutang segera bisa saya lunasin semua, bisa beli rumah atau bisa umroh sekeluarga, bisa pergi haji tahun berapa. Itu kalian bikin listnya dan doa setiap hari diulang-ulang. Kita manusia hanya bisa berencana, berikhtiar dan berdoa. Semua kehendak Allah, doa kita bisa langsung terkabul, diundur atau diganti dengan yang lebih baik. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share videonya. Barangkali bisa bermanfaat juga untuk yang lainnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.